Tanya, pengen nikah lagi nggak Gus? Di YouTubean terakhir saya sama Mas Dedi. Ya nunggu takdir lah. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya melawan takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Istri saya bilang, Abah saya siap dimadu. Istri saya, serius? Iya. Alhamdulillah. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Nggak jadi. Tapi insya Allah saya tidak akan nambah, karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera, bro. Anak saya Jumatan, saya khutbah Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang harus kita hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, Pak, Abah yang harus dihormati siapa? Ibu, 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 bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa Dik? 1, ibunya 3. Berarti ibu 1, bapak 1, ibunya 3. Sana kamu pulang, bilang sama bundamu. Oke. Istri saya masak terong, Pak. Potong-potong terong. Anak saya bilang, Bunda, kata Abah tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang Abah, aduh, nggak jadi, Pak. Ibu-ibu langsung bilang sama Awak, tuh dengerin. Setuju Bu? Yang lucu Pak Wakil Wali Kota, itu tetangga saya, utara saya kan kuburan Pak Kiai. Jadi pondok saya itu utara saya kuburan. Tetangga saya istrinya mati. Hari kedua dia bawa ke kuburan bawa kipas angin. Saya bingung, loh, orang mati seharusnya dikirim tahlil Yasin. Kenapa kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat Kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Terus saya kasih kipas supaya cepat kering kan. Ternyata musim hujan. Sulaiman, istrinya saking kayanya 1000. Maka juga ada tipe-tipe kiai seperti Sulaiman yang kaya. Contoh kayak sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, kaya dia. Ya karena barangkali dapat warisan dari Nabi Sulaiman. Ada nabi suaranya bagus, Nabi Dawud. Begitu turun ada ulama yang suaranya bagus, Habib Syekh. Keren suaranya. Beda-beda Pak. Ada ulama yang mohon maaf dapat keturunan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan gagah. Begitu turun ada Gus Maksum. Kalau Habib barangkali Habib Rizik umpamanya gagah. Kita nggak pernah tahu gagah Nabi Musa kan. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman jadi raja. Makanya saya bilang, emang santri bisa jadi apa? Bisa kayak Sulaiman. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi gubernur, Khofifah. Santri bisa jadi kiai viral, Gus Miftah. Gitulah kira-kira. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Ayub, sabar. Banyak. Abu Yamuh tadi, sabar. Habib Lutfi, sabar. Gus Mus, sabar. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Khidir, cerdas. Pakai Said, cerdas. Gus Baha, cerdas. Banyak lah. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Isa, miskin juga dapat. Kiai-kiai di Serang banyak lah gitu. Langsung Pak Kiai berbisik sama Wakil Wali Kota, tolong besok jangan diundang lagi. Ada nabi yang dapat warisan Nabi Yusuf, tampan. Gus Miftah, ya macam-macam lah, beda-beda. Hanya beda-beda Pak. Maziahnya ini beda-beda. Maka saya paling nggak suka Pak Kiai kalau ada orang membanding-bandingkan kiai, itu saya nggak suka. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Bahkan toh kalau kita tidak bersependapat dengan kiai atau Habib, kita nggak boleh kok membencinya. Wajib hormat walaupun tidak harus taat.
Contoh orang begini, Gus Miftah benci dengan Habib Rizik. Enggak, saya memang berbeda pandangan politik dengan Habib Rizik, tapi nggak ada hak bagi saya untuk membenci Habib Rizik. Tetap saja dihormati walaupun tidak harus ditaati. Karena dalam konteks kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Jadi kalau Anda tidak bersepakat dengan satu Habib, boleh Anda tidak taat, tetapi jangan meninggalkan hormat. Contoh begini yang paling gampang. Pak Wakil Wali Kota ini kiai saya. Sholat subuh sama saya, beliau perintah, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Kalau saya paham al-hurmatu khairum minat ta'ah, maka saya bilang mohon maaf saya tidak bisa Pak Kiai, tetap Pak Usuluddin saja yang imami. Begitu saya bilang tidak, saya tidak taat sama beliau, tetapi tidak taat saya karena hormat dengan beliau. Ibu-ibu pagi hari bikin sarapan untuk suaminya. Pak, sarapannya sudah siap. Suaminya bilang, saya nanti aja mah kamu duluan. Kalau istri paham, tidak Pak, saya nunggu papa. Coba kalau istri nggak paham, yaudah mama duluan. Oke, nah, itu perempuan ceniningan. Jadi al-hurmatu khairum minat ta'ah. Karena bagaimanapun juga para habaib itu adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu orang suci, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Maka jangan pernah kita kemudian menghujatnya dan lain sebagainya. Boleh tidak taat tapi wajib hormat. Saya paling nggak suka, paling nggak nyaman. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Kita itu bukan kiai, kenapa harus banding-bandingin? Makanya ibu-ibu kadang-kadang juga lucu. Ayo berangkat ngaji. Kadang-kadang pertanyaannya apa? Kiainya siapa? Cocok apa enggak? Kiai kok cocok-cocokan? Kayak minum obat. Kiai itu punya masiyah, Bu. Ada kiai seperti kayak rumah makan lah. Ada spesialis rawon, soto, ya kan, padang, rujak congor, lain-lain gitulah. Itulah kira-kira seperti itu. Maka kenapa Nabi itu beda-beda? Dan Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang sangat sederhana mukjizatnya. Kenapa Nabi Muhammad sangat sederhana mukjizatnya? Karena kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya ngeri istimewa kayak Nabi-Nabi yang lain, bahaya Pak. Karena secara fisik Nabi Muhammad itu super tampan. Ada yang bertanya sama saya, Nabi Yusuf katanya Nabi yang paling tampan. Bagaimana bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Tidak ada separohnya Pak, ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi Muhammad. Kenapa yang dikatakan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Begitu mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan anta samsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Nabi Muhammad itu di siang hari dia keluar dari rumah. Mohon maaf, yang silau bukan Muhammad kepada matahari, tapi matahari ketika melihat Nabi Muhammad. Jadi begitu Nabi Muhammad keluar dari rumah, matahari bersinar terik, yang teriak mataharinya, wow, silau men. Gitu. Karena begitu terangnya sinar Nabi Muhammad. Maka kenapa disebutkan setiap kali Nabi Muhammad berjalan, kenapa di atasnya ditutup dengan awan? Karena matahari malu melihat Nabi Muhammad. Malam hari dalam keadaan gelap gulita, Kanjeng Nabi keluar, anta samsun, anta badrun, Anda seperti bulan purnama, langsung terang. Maka Nabi Muhammad itu mukjizatnya dibuat biasa-biasa saja. Perang ya pakai kawah, Uhud, ya kan? Dilempar batu pakai giginya tanggal, pakai susah dan lain sebagainya. Maka kalau ibu-ibu sebagai ASN kadang-kadang susah, lumrah Bu, karena Anda umatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda senang, terus saya curiga Bu, jangan-jangan cucunya Firaun. Karena Firaun itu senang terus, gak pernah susah. Bahkan Firaun itu gak pernah sililitan Pak. Firaun itu pernah sililitan sekali, dia marah-marah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk reservasi giginya Firaun, renovasi giginya Firaun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus dandani giginya Firaun? Dijawab oleh Tuhan, didandani yang rapi. Masa ngaku Tuhan kok sililitan? Kan gak pantas. Maka Fir'aun itu senang terus, gak pernah susah. Bahkan Fir'aun itu kalau kehujanan Bu, yang pilek bukan hidungnya, air hujannya. Fir'aun itu kalau makan sambal yang mulus bukan perutnya Pak, sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Pertanyaannya, nomor satu, pamannya meninggal dunia. Namanya siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu tidak sekedar paman. Beliau yang membela perjuangan Kanjeng Nabi. Walaupun Abu Thalib ini bukan tidak beriman,
tetapi dia yang menggelar karpet merah untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ini strategi Pak Wakil Wali Kota. Kalau kita pengen sukses, apapun konteksnya, salah satu yang perlu kita rangkul adalah orang tua. Karena ini strateginya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika saya pertama kali menaklukkan dunia malam, lokalisasi di Jogja, Pasar Kembang itu, yang saya taklukkan pertama kali adalah kepala premannya di sini. Waktu itu posisi dia itu preman paling besar sepulau Jawa. Jawa Bali dia diakui. Teman-teman kayak Mas Hercules macam-macam mengakui kepremanan orang ini. Namanya Gunjek. Nama panjangnya almarhum Gunardi Joko Lupito. Saya masuk pertama kali yang saya taklukkan preman ini. Saya pernah ditodong pistol kepala saya 3 kali sama beliau, 2 atau 3 kali. Macam-macam kamu saya bunuh. Tapi setiap malam saya sholat, dia saya fatihai. Alhamdulillah takluk. Kalau sekarang hari ini saya mau dakwah di lokalisasi, di klub malam enak. Semua orang tahu saya. Saya kemarin di Kalimalang, pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang. Lewat Kalimalang banyak PSK. Saya buka kaca mobil saya, mbak-mbaknya teriak, Gus Miftah mampir. Di Kalimalang. Akhirnya saya mampir. Begitu saya datang, mereka datang. Selamat datang Gus Miftah, presiden para londe. Ya Allah. Saya datang. Karena semua lokalisasi saya masuk. Saya ngambil uang. Sambil uang di ATM, saya bagi mereka satu-satu. Saya bilang, tolong malam ini kamu jangan bekerja ya. Saya biasa Pak kayak gitu. Kadang-kadang saya belikan makan, tolong malam ini kalian gak usah bekerja. Teman-teman kiai saya bilang, mubadir Gus, toh mereka besok malam hari mereka nggak bekerja, besok masih bekerja. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Minimal malam hari ini mereka berhenti dari kemaksiatan. Betul? Maka ketika pengajian saya dulu di klub malam dihujat di salah satu televisi, saya talkshow dihujat. Apa yang kamu lakukan itu memalukan. Dakwah dengan mbak-mbak yang berpakaian seksi. Sebenarnya tidak seksi sih itu, cuma salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, mbaknya pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS CDT metu setitik kayak gitu. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia Kiai. Gimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masa itulah alasan Pak Wakil kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan.